Bu, detik ini sampean pakai baju nggak? Ya pakai tone wong. Lah, kalau pakai, keren, kenapa sampean harus berpikir ini sunset? Lu dosa loh. Kita ngomong soal solar panel, Mas. Kalau negara hadir, ya udah, berarti sudah ada solar panel, silahkan 100%. Susahnya lah. Oke. Kita nggak minta dibantu, tapi tetap dikomit dong regulasinya. Kan regulasinya udah ada, Mas. Pelaksanaannya yang belum. Eksekusinya yang kita dilahirkan itu bukan untuk menghadapi yang muda. Kalau kamu mau yang muda, jangan hidup di dunia. Lu nggak layak terlahir sebagai manusia. Kalau saya ngomong pedes, tapi fakta. Orang kalau ngomong made in Japan kan langsung wah ini pasti gini. Nah saya juga kepengennya made in Indonesia itu pastinya begini. Begininya begini. Sahabat Indonesia, jumpa lagi dengan saya Arief Budi Susilo dari Espos Indonesia untuk program Beyond the Limits. Hari ini hari yang luar biasa karena saya akan berbincang dengan tamu istimewa. Saya sapa beliau Bu Anne Patricia Sutanto. Apa kabar Bu Anne? Kabar baik, Mas. Mantap. Nah, baru datang dari Jakarta ya? Sering ke Solo, Boyolali? Ya, pastinya. Karena kan pertama ini Solo adalah kota kelahiran saya. Yang kedua, ternyata lahir di Solo. Terus yang kedua adalah pabrik kan rata-rata di daerah Solo dan sekitarnya. Boyolali, Sragen. Oke. Terima kasih sudah berkenan untuk berbincang-bincang. Jadi Bu Anne adalah Vice Chief Executive Officer dari PT Pan Brothers Tax Indonesia. Kita semua tahu Pan Brothers, atau kalau di yang investasi saham, kodenya jangan lupa PBRX, adalah satu pemain tekstil di industri tekstil Indonesia yang cukup disegani, one of the biggest player di Indonesia, dan produknya menguasai pasar mancanegara. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan Bu Anne. Nah, Bu Anne, kalau kita bicara tekstil, ini kan perspektif, terus kemudian juga persepsi, kemudian juga pemahaman. Kebanyakan orang kan, ini sektor ini kan susah, sunset. Banyak diserbu produk-produk impor kalau di pasar domestik, kemudian di pasar globalnya itu banyak menghadapi kompetisi yang juga tidak mudah karena situasi ekonomi global yang memang kurang favorable gitu. Nah, Bu Anne sebagai pemain di sini ngelihatnya gimana? Oke, Mas. Jadi kalau saya mau sedikit mengubah persepsi orang terhadap industri tekstil dan garment Indonesia mengenai kata-kata sunset. Ya. Kenapa? Karena mohon maaf nih, Mas pakai baju loh, ini tulen, ini physically bukan virtual. Anda kan tidak pakai jam yang bisa membuat baju. Bapak Ibu di sini semua di studio tadi kita lihat semua juga memakai baju asli. Ini tidak terdisrupsi ya? Ya. Handphone ini masih bisa nanti di kemudian hari kita ada chip, pakai pakai juga watch. Tapi kalau baju itu physically kita akan selalu pakai. Nggak ada yang berani memakai virtual clothes. Jadi saya mau ngubah konsep semua orang bahwa pangan, sandang, papan itu sesuatu basic yang semua orang pasti perlu. Apa ada orang mengatakan bahwa industri pangan itu sunset? Apa ada orang yang mengatakan industri papan itu sunset? Kenapa kok industri sandang dianggap sunset? Apa kita mau balik ke zaman
dinosaurus, di mana kita pakainya hanya minim, saya rasa kan enggak. Jadi kalau saya boleh membuat perspektif terhadap seluruh audiens, termasuk Mas, adalah this industry is not a sunset. Has a bright, tetap punya bright prospect. Of course, it's part of human needs. Nah, sekarang konsep itu saya mau buat semua orang berpikir kenapa di Indonesia ini industri TPT, kita nyebutnya TPT, tekstil dan produk tekstil, itu dianggap sunset. Oke? Kita kembali kepada roadmap industri ini dulu. Apa sih yang dibutuhkan industri ini? Yang dibutuhkan industri ini satu adalah SDM, sumber daya manusia. Bukan hanya sumber daya manusia yang efisien dan produktif, tapi sumber daya manusia yang benar-benar bisa kreatif, inovatif, dan teknologi driven. Teknologi driven itu kata kunci ya. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan dunia. Indonesia bukan negara tertutup lagi, Indonesia adalah negara terbuka. Untuk itu kita harus siap bersaing. Nah, permasalahannya industri ini sebelum tahun 1998 itu sebenarnya malah on the top. Kenapa? Karena industri ini dulu sempat di hulunya. Sebentar, saya mau garis bawah ini. Sebelum 98 ya? Sebelum 1998. Karena sebelum waktu itu di hulunya itu diberi subsidi pemerintah dalam hal energi. Ya, di mana setelah dibuka ekonomi kita, ini industri ini tidak dipersiapkan untuk berevolusi dengan energi yang harganya tidak disubsidi lagi oleh pemerintah. Padahal cost-nya itu sangat tinggi dari energi. Kita ngomong hulunya ya. Nah, kemudian SDM. Pada saat negara Indonesia ini membuka diri terhadap demokrasi. Yang ada bukan demokrasi tapi demokrasi. Dan di mana kalau semua ingat di tahun 1999 itu ada SK Menteri Tenaga Kerja yang sebenarnya membuat disrupsi terhadap tenaga kerja sendiri dan membuat antara pekerja dan pengusaha itu ada gesekan. Berantem terus. 2003 ya. Itu 2003 dengan undang-undangnya, tapi dimulai dengan SK Menteri di 99. Didului dengan SK Menteri, Iya, diduluin. Nah, yang saya mau sampaikan ke audiens, industri ini sebenarnya bukan sunset. Tapi semua orang tidak mau melihat sejarahnya kita versus, ingat ya, kita ini bukan hidup sendiri lagi kan, udah terbuka. Kita kan versus negara-negara lain yang kebetulan nuwun sewu. Mainland China waktu itu satu garis. Negaranya presence, negaranya hadir, dan SDM-nya juga tidak mempunyai demokrasi seperti kita. Setelah itu dilanjutkan dengan Vietnam, Vietnam mirip dengan Kamboja, kan kurang lebih fundamentalnya bukan demokrasi seperti kita. Plus lagi di-endorse oleh negara-negara Barat yang menyetujui Vietnam masuk ke dalam CPTPP dan juga ada free trade agreement dengan Vietnam, padahal Vietnam belum dengan Eropa ya, belum menjadi negara yang punya freedom of speech unlike Indonesia. Jadi ini banyak hal yang sebenarnya audiens di Indonesia sendiri, stakeholders lah kita nggak sebut, itu nggak paham kenapa industri ini nggak mau take off. Industri ini nggak akan bisa take off karena pada saat mau take off kita dipegangin kakinya, ya makin berat. Gimana kita mau take off? Ini good point, Bu Anna. Jadi penjelasan ini strong point, bukan secara good point ya, strong point bahwa industri ini sebenarnya punya bright prospect kapanpun. Karena ini basic need sebetulnya ya. Tepat. Nggak terdisrupsi oleh virtual ya. Tidak. Nah, sekarang, sama seperti makan deh. Nah, sekarang apa yang menyebabkan performa, nanti saya akan tanya ke BBRX ya. Tapi sebelum ke sana secara umum dulu. Apa yang menyebabkan performa banyak pemain atau banyak pelaku industri tekstil di Indonesia ini seperti tidak bisa
take off gitu. Why? Simple aja deh, simple. Kita nggak usah ngelihat yang lalu-lalu, kita ngelihat tahun ini. Ya. Ya. Tahun ini tadi Mas kan sampein bahwa global ini kurang bagus. Oke. Ya. Sekarang kita mengaca kepada China. Pada saat global tidak bagus, apakah mempengaruhi kinerja TPT di China? Pasti, tentu. Juga. Tapi kenapa kita semua nggak pernah mendengar TPT di China itu sunset? Coba. Apa? Karena. Menurut analisa Bu Ana apa? Karena yang pertama, pemerintahnya hadir. Satu. Ya, pemerintah hadir dengan apa? Bukan urusan kebijakan saja. Pemerintah memastikan bahwa likuiditas industri TPT ini tetap firm dan ada. Kenapa? Karena industri ini ngasih banyak makanan pekerjaan. Dan di China yang dia nggak bisa terjadi adalah social issues. Ya. Ya. Politiknya stabil lah. Ya, harus stabil. Untuk harus stabil, mereka lebih ingin likuiditas terhadap industri-industri yang terpuruk, bukan hanya tekstil ya, banyak industri yang lain, terutama yang labor intensif itu diprioritaskan untuk memastikan bahwa social stability-nya itu ada. Itu likuiditas dibantu dengan apa itu? Likuiditas macam-macam, dibantu dengan pemerintahnya sendiri. Misalnya nih, yang saya faktanya ya di lapangan, renminbi itu tahun ini kan melemah 15% dibanding US dollar, kurang lebih year on. Oke. Year on. 15% depresiasi artinya kompetitif secara ini lebih kompetitif 15%. Rupiah kurang lebih 5% saja. 10% ya ada ininya. Jadi kita ada difference 10%. Ya, tapi oke lah, kita nggak ngomong difference-nya itu. Tapi walaupun currency-nya dia itu melemah 15%, interest rate-nya mereka itu 3% per annum saja. Di bawah SOFR. SOFR itu US dollar putih. Kita berapa kalinya ya? Dan kita adalah kira-kira 7, 8, 9. Jadi dan saya nggak menyalahkan pemerintah Indonesia dalam hal itu. Kenapa? Karena kan kalau kita terlalu murah, kita nanti melemah lebih jauh. Dan kita tingkat ketergantungan importnya, inflasi dan sebagainya itu ada perhitungannya. Tapi khusus untuk industri TPT, diberikan likuiditas yang murah untuk memastikan bahwa industri ini itu bisa tetap running walaupun salesnya down, dia tidak diberi beban lebih, dia diberi beban lebih rendah supaya lebih sustain. Artinya mereka jadi fokus kepada strategi, creativity, inovasi karena mereka fokus faktor-faktor bagaimana makronya itu sudah dijamin dalam tanda kutip. Mereka masuk bagaimana mempromosi dirinya dan kompetitif. Iya, supaya tetap kompetitif di global market terutama. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Mas, presence dari pemerintah China ini adalah pada saat mereka promosi. Mereka kalau promosi ke mancanegara, bukan hanya Indonesia, itu pemerintahnya memberikan subsidi dan memberikan bukan hanya subsidi, tapi memberikan malah sejumlah dana untuk mempromosikan produk-produk made in China. Aku suka karena Mbak Ane ngasih contoh bagaimana kehadiran dan strategi dari the government, Beijing-nya, pemerintah Cina gitu ya. Jadi Cina kan salah satu yang saya pakai sebagai model inilah kalau membuat public policy strategy itu salah satu yang bisa jadikan benchmark adalah China. Nah, apa yang dibutuhkan industri tekstil Indonesia? Oke lah, kita tidak usah jauh ke depan atau hari ini ketika menghadapi tantangan seperti ini supaya kita tetap bisa menangkap momentum bahwa ini masih punya bright prospect gitu. Apa yang dibutuhkan? Jadi yang pertama adalah kita sebenarnya merangkai stakeholders yang sudah ada di roadmap-nya kita. Siapa sih stakeholders-nya? Saya sebutin satu persatu ya. Yang jelas pelaku usahanya, pasti dong. Yang kedua adalah pekerjanya. Yang ketiga adalah perbankan. Yang keempat adalah yang ada hubungannya dengan transportasi. Karena supply chain ini memerlukan transportasi. Yang kelima adalah energi.
Karena energi adalah bagian dari cost kita. Ya, yang keenam adalah perizinan. Oke banget ya. Pemerintah. Pemerintah kan nggak mungkin kita punya pabrik tanpa ada izin, Mas. Ya, izinnya macam-macam ya, antar KL pula. Ya, karena kan kita ada izin dari Kementerian Tenaga Kerja, ada izin investasi, ada juga izin dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, terus juga ada izin dari LHK, macam-macam kan. Jadi masih high cost dari sisi ini ya? Bukan cuma high cost, tapi kita harus lihat apakah perizinannya ini dibanding dengan negara-negara lain itu make sense. Termasuk perpajakan dan custom. Termasuk juga regulasi. Kita selalu mengingatkan kepada pemerintah, tolong regulasi di Indonesia ini jangan tajam ke dalam, tumpul keluar. Apa yang dimaksud? Bahwa regulasi di Indonesia itu jangan hanya tajam untuk para produsen di Indonesia, sedangkan kalau impor, barang-barang impor itu tumpul. Ya, nah ini kan kebalik. Kan sekarang sudah dijadikan menjadi pemahaman bersama, bukan persepsi bersama bahwa Indonesia ini kan surga buat barang impor. Ya, surga kalau penegakan hukum. Ya. Surga kalau kepastian hukum itu tidak ada. Dan itu yang terjadi ya? Pasti. Kalau illegal bisa ada. Iya, illegal masuk. Kalau barang bisa masuk, thrifting gitu yang kan. dimana barang bekas itu sebenarnya kan dilarang. Iya, tetap dijual. Ada festival juga. Ya, kira-kira itu penegakan hukum jalan nggak? Ya, kan larangannya udah jelas ada. Ini terus ilmu hukumnya keluar ini, ilmu hukumnya keluar. Ya itu semua bukan saya yang membuat regulasi, tapi kan tentunya regulasi itu dibuat untuk dipatuhin bukan hanya oleh kita, tapi oleh semua orang yang ingin berusaha di Indonesia kan, termasuk warga negara asing atau PMA kan, nggak mungkin hanya PMDN saja. Gitu. Nah, jadi yang saya mau sampaikan adalah betul Indonesia adalah negara terbuka. Tapi keinginan kami dari industri TPT ini, tolonglah fair level of playing field itu perlu ada. Dan nggak salah kok kita benchmarking dengan negara-negara yang terkenal dengan keberhasilannya terhadap industri TPT ini. Buktinya di negara, kita sebutin satu persatu ya, di negara China, di negara Vietnam, di negara Bangladesh, di negara Kambodia, even Sri Lanka yang notabene negaranya itu quote and quote sekarang Bangladesh juga mulai sekarat ya, itu buktinya ini bukan industri sunset. Kenapa Indonesia keep saying industri sunset? Perbankan juga bilang sunset gitu. Nah, what's wrong with them? Ya, apakah mereka nggak mau pakai baju? Apakah untuk sandang aja kita nggak bisa mandiri di Indonesia? Itu kan lucu kan? Dapat poinnya Bu Ane. Nah, itu kabar kurang baiknya. Kita ngomongin domestik ya, kabar kurang baiknya. Tapi fortunately, Pan Brothers kan perform dengan outstanding gitu ya. Even bahkan tahun ini meskipun ya ada tekanan-tekanan global segala macam, kan tetap bisa tampil, bisa punya bottom line yang bagus gitu ya. Itu apa rahasianya? Pan Brothers tahun ini dibilang bagus juga enggak, tapi kita nggak jelek. Kondisi tahun 2023 ini memang kondisi memprihatinkan. Tapi kebetulan memang kita cukup sustain karena kita punya relationship dengan seluruh brand yang kita supply itu cukup baik. Walaupun likuiditas kita kurang, oleh karena itu kita juga terpaksa mengurangi penjualan tahun ini karena kita juga memastikan bahwa kita bisa tetap committed dalam hal delivery. Dalam hal quality, jadi dalam hal quantity. By design, by memang plan, kita agak kurangi penjualan. Ya, karena masalah likuiditas. Tapi yang kita senang dari para tim kita di Pan Brothers ini, we continually fokus gimana caranya kita bisa tetap memberikan yang terbaik kepada para pelanggan dan bagaimana relationship kita dengan supplier juga kita maintain. Karena we have to be present supaya juga para
para pelanggan ini juga melihat komitmen kita yang begitu tinggi. Nah, kalau Mas lihat dari showroom kita ini, kita memang fokus kepada items yang tidak bisa dikalahkan oleh negara-negara lain yang lebih murah dari kita. Competitors kita bukan sesama orang Indonesia atau sesama perusahaan Indonesia. Dari dulu sampai sekarang kita selalu ngomong demikian karena itu true. Competitors kita adalah global. Nah, global dalam hal ini kalau Mas lihat seluruh produk yang ada di kita itu rata-rata dihasilkan oleh China based atau negara-negara seperti kayak Vietnam yang hanya tertentu, tapi nggak semuanya juga bisa membuat. Karena yang kita fokus adalah mengenai innovations, technology driven, dan juga memang kita fokus bagaimana tingkat kompleksitas kita ini bertambah dan bertambah dan bertambah, sehingga para brand ini no choice, they like us, they have to buy from us, they have to order from us. Jadi itu yang kita push. Nah, untuk menuju situ memang kita melalui perjalanan yang panjang. Melalui argumen yang begitu panjang juga dengan para pekerja kita. Tapi at the end sekarang mereka mengakui bahwa untungnya 10 tahun yang lalu kita udah bertransform. Transform ke yang sekarang. Yang lebih kompleks, yang lebih, karena untuk mengconvince para pekerja kita untuk bersedia untuk memproduksi barang-barang yang lebih kompleks itu diperlukan benar-benar kegigihan untuk mereka juga bersedia untuk bersakit-sakit dulu, sehingga mereka sekarang juga bisa sustain. Jadi trust level pekerja kita dengan kita itu memang melalui proses yang panjang, bukan sehari, bukan seminggu, bukan setahun. Jadi transformasi di Pan Brothers ini sudah dimulai 10 tahun yang lalu? Sudah. What is the key message of atau the key factors dari transformasi itu apa? Karena kita menyadari bahwa inflasi di Indonesia ini tiap tahun pasti ada. Dan semua mesti ingat bahwa Pan Brothers itu base-nya bukan dari Solo Raya ini atau dari Boyolali. Kita base-nya awalnya headquarter kita adalah di Tangerang. Kalau semuanya melihat kilas balik ke Indonesia di 2013, di 2014, 2 tahun berturut-turut Tangerang itu kenaikannya 40%. UMK-nya, upahnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi kita 40% tiap tahun. Tanpa persiapan, karena itu ujuk-ujuk, semuanya mendadak. Ya. Nah, itu yang kita juga di situ kita membuka diri dan sadar bahwa without teknologi, karena teknologi itu alat untuk mempercepat kita. Teknologi itu alat untuk mendeteksi kelemahan kita. Teknologi itu juga alat atau kita dapat mengumpulkan data dengan teknologi untuk bisa memberi keputusan yang cepat. Sehingga apapun keputusan kita di lapangan, kita tuh maksudnya tim kita ya yang di lapangan, itu cepat, tepat, titis. Titis. Ya, sehingga nggak perlu maksudnya akurat. Jadi kita nggak perlu nunggu sampai besoknya, karena ini semua kan cost. Ya, itu yang menyebabkan Pan Brothers dalam hal ini melalui PT Prima Sejati Sejahtera maupun Pancaprima, kebetulan kita menjadi industri 4.0 dan juga untuk PSS kita adalah industri lighthouse-nya Indonesia untuk garment. Kenapa? Karena memang kemampuan kita dalam meningkatkan upgrading our worker skill dan dikombin dengan teknologi atau MIS yang kita miliki, dan itu kita continue improve, juga continue invest, itu bisa membuat kita kompetitif secara dunia. Jadi itu impose teknologi, impose industri 4.0 itu sejak kapan tuh? Jadi kita itu tahun 2010 kita udah pakai ERP based. Nah 2017 kita change ke SAP base. 2017. Nah sejak itu kita ramp up, kita punya MIS supaya information system kita tuh terintegrasi. Ya, itu dari sistem informasinya. Ya, tapi dengan sistem informasi itu otomatis
kita juga dari sisi hardware-nya atau infrastruktur di lapangan kita perkuat. Menyesuaikan ya. Karena tanpa itu percuma. Apa yang mendasari Bu Anne berani melakukan transform dengan basis menuju industri 4.0 tadi? Bukan hanya saya ya, the whole team berani karena kita melihat bahwa dengan adanya leap of faith terhadap kombinasi antara our worker skill dengan teknologi ini, inflasi yang tiap tahun Indonesia impose terhadap kita bisa par up tuh bisa selaraskan, sehingga harga dan yang lain-lain yang kita showcase kepada buyer itu bisa diterima. Bisa diabsorb ya oleh market gitu. Karena otomatis kita kan persaingannya sama negara lain. Sebenarnya ini poinnya yang saya coba catat, sebetulnya transformasi itu dengan efisiensi dari sisi aplikasi teknologi dan lain-lain itu tujuannya supaya bisa tetap compete di market ya. Yes. Jadi market yang jadi orientasi ya. Yes, otomatis. Otomatis. Karena untuk invest semua ini juga mahal, Mas. Amortisasinya besar, depresiasinya besar. Jadi, kalau tidak terpakai dalam bentuk suatu nilai tambah, nggak cocok. Kalau orang Jawa nggak cocok. Karena mau berubah kayak pun percuma kalau nggak diserap oleh pasar kan. Otomatis, gitu. otomatis. Nah, di Boyolali mulai ke tahun kapan? Di Boyolali sama yang tadi saya sampaikan. Dari awal Boyolali di set up, itu kita udah pakai ERP based. Tahun 2010 berarti? Kita kan mulai membangun di Boyolali ini sebenarnya dari 2010, tapi nggak seperti ini. Kita Green Office ini kita pertama kali peletakan batu itu 2014 dan kita mulai efektifkan ini 2015. Boleh nggak saya simpulkan, ini kejelian Pan Brothers ketika kemudian dia harus relocate. Ya tadi 40% kan unaffordable gitu loh. Jadi saya revisi di sini. Bisa nggak itu? Bukan karena itu? Bukan. Pan Brothers bukan relocate. Pan Brothers memperbesar expand-nya itu ke Jawa Tengah. Karena di Tangerang kita pertama kalau lihat dari komposisi lokasi kita di Tangerang, kita mau membuat seperti kayak ini udah sulit karena kiri kanan sudah ada tetangga banyak. Jadi kita melihat bahwa kalau kita mau ekspansi, waktu dulu kita melihat mau ekspansi kemana. Nah kita memang memilih Jawa Tengah dari awal, even sebelum 2013-2014, ya karena balik-baliknya karena asalnya kita kan dari sini, dari Solo. Saya orang Solo, lahir di Solo. Keren. Dewasanya di Jakarta. Saya tanya itu kenapa? Karena isu relokasi dengan main reasons antara lain adalah upah minimum regional di Jawa Barat, Banten, dan kawasan Jakarta Raya itu di tahun-tahun 2010-an itu, 2010, 11, 12, ya kira di tahun-tahun itu. Kemudian setelahnya banyak yang relokasi. 2010-2011 itu relokasi mungkin bukan karena upah. Karena upah itu baru terjadi disrupsi di 2013-14. Lebih bersifat karena kalau mau ekspansi di daerah Jabodetabek itu, kalau semua ingat atau lihat balik ya, terlalu banyak demo, dikit-dikit demo. Karena dalam tanda kutip tenaga kerja kurang kondusif ya. Ya kurang kondusif. Tapi kan kita nggak perlu nyalain itu toh ya. Enggak. Jadi kalau mau ekspansi tentunya kan mencari yang lebih damai. Kan memang damai di Solo Raya sih. Siapa sih yang nggak kepingin bekerja dengan damai, nggak ribut-ribut? Dan kita melihat memang Jawa Tengah yang pas. Setelah 2013-14 expans di sini, Boyolali dan daerah lain ya. So far itu keputusan yang benar atau? Pasti benar. Kalau nggak kita nggak menanamkan Green Office ini di sini. Jadi itu. Nah memang tapi ya pada saat awalnya kita juga nggak menyangka sebenarnya Jawa Tengah waktu itu nggak ready secara mental. Karena industrialisasi di Jawa Tengah itu sesuatu juga yang baru somehow. Dimana kalau export oriented garment seperti kayak kita, disiplinnya cukup tinggi. Kita punya komitmen terhadap quality sangat tinggi. Delivery. Terus kita punya etika, kita punya integritas, kita punya
kegigihan juga tinggi. Nah, kalau di Tangerang atau di Jabodetabek itu sudah terbiasa, karena kan pertama kali investasi kalau di Indonesia itu kan dari Jabodetabek dulu. Yeah. Jadi sudah terbiasa dengan adanya industrialisasi. Kalau di Jawa Tengah ini waktu kita masuk memang banyak yang kaget. Makanya waktu itu employment nama besar turnover-nya Pan juga Brothers kok masuk tinggi. Jawa Tengah gitu ya. Employment turnover-nya cukup tinggi. Waktu itu bisa setahun mungkin bisa 20-30%. Kenapa? Ya karena Komitmen? mereka tidak bisa mengikuti ritme kita. Agility-nya kurang belum dapat ritmenya. Sekarang rendah karena udah melalui fase itu kan. Kita udah hampir 10 tahun di sini kan, 10-12 tahun di sini. Jadi memang sudah paham benar daerah sekitarnya akan ritme industrialisasi. Nah sekarang kontributor untuk the whole Pan Brothers dari mana? Untuk mayoritas dari Jawa Tengah. Tengah. Oh, untuk productivity, believe it or not, Tangerang masih bagus. Masih bagus di sana. Oh ya. Tapi Tangerang kalau the whole kontributor untuk revenue? Revenue dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Tapi kalau productivity, kita ngomongnya barang yang sama ya. Barang yang sama diproduksi di Tangerang versus diproduksi di Jawa Tengah, tetap lebih efisien di Tangerang. Tapi kan of course Mas, ini ada beda upah. Upah. Cost-nya jadi tinggi ya di sana. Ya, di Tangerang 60% lebih daripada di Jawa Tengah. Wow. Ya, tapi untuk itu makanya Tangerang mereka harus jauh lebih produktif. Jauh lebih kompleks tingkat garment yang kita buat. Dan untuk tadi kan ngomong untuk SKU yang sama, memang tingkat produktiviti di sana lebih tinggi. Iya, oke. Nah, sekarang dari mayoritas produknya Pan Brothers itu kemana marketnya? All over the world. Karena all over the world. Yes. Berapa persen? Yang lokal berapa persen? Lokal tergantung brandnya ya. Kalau mereka minta kita kirim ke Indonesia, kita ngomongnya kirim itu karena kita nih di kawasan Berikat. Ya. Seluruh pabrik Pan Brothers ini di kawasan ini kawasan Berikat ini? Yes, pabrik. Kalau Green Office enggak. Nah di kawasan Berikat itu tiap kali kita mengirim, kita ngomong kita kirim ke Indonesia. Jadi ada ada kita harus bayar bea masuk untuk barang-barang yang sifatnya import untuk fabriknya. Jadi ada jadi meskipun diproduksi Boyolali, kalau ada pesanan dari Indonesia kirim ke Indonesia itu bayar bea masuk. Kalau fabriknya atau raw materialnya itu dari luar. Oh, dari luar. Kalau dari sisi pengupahannya nol, of course, bea masuknya nol. Jadi kan itu dihitung benar-benar sesuai karena ini kan ada perhitungan bea masuk. Plus of course PPN. Kan kalau ekspor kan kita nggak usah bayar VAT atau PPN. Jadi memang di kita nyebutnya pengiriman ke Indonesia walaupun kita di Indonesia. Jadi the whole product export oriented. Yes. Export oriented, tapi kalau diminta oleh brand, contoh ada beberapa brand yang sangat terkenal yang juga punya market di Indonesia, ya kita supply-nya langsung ke warehouse-nya mereka yang ditunjuk, kita kirim. Everything Pasar is direct. ekspornya masih tumbuh 3 tahun terakhir, before pandemi, pas during pandemi. Selama pandemi malah naik. Why? Karena waktu pandemi itu ada dua hal yang very crucial. Pertama, efek domino dari orang waktu disekap, istilahnya nggak boleh berpergian, dia punya disposable income yang lebih. Dan pada saat mereka sudah pas boleh pandemi malah naik ya? Ya malah naik. Terus yang kedua adalah ingat nggak waktu pandemi itu ada 2 negara yang sempat di lockdown, jadi nggak boleh produksi. Yaitu Vietnam, pertama mulai dari Bangladesh, setelah Bangladesh dibuka, terus China. Pertama China, Bangladesh, Vietnam, terus China lagi. Sehingga para brand ya harus mencari negara yang nggak pernah lockdown. Nah kebetulan Indonesia secara industri nggak pernah lockdown. Masuk akal. Jadi kita di 2020, 21, 22 itu highest malahan, compared to 2019. Nah, kalau tahun ini kita agak kecilin karena likuiditas itu. Likuiditas maksudnya likuiditas eksternal atau likuiditas kita dong, likuiditas kita. Karena kita kan memang bagian dari restructuring itu. Jadi kita mau menjaga diri supaya
kita juga bisa keep kita punya supply chain dengan baik, tapi kita bisa tetap supply kepada para brand juga dengan baik. So bagaimana dengan masa depan? Dalam arti future dari Pan Brothers ini setelah ini semua, ya ke depan gimana? Oke. Ini kalau saya ngomongnya bukan tahun depan, tapi ke depan. Ke depan, ya. Bukan jadi, 2024 dong. Ya. Jadi kalau saya selalu sampaikan, saya bersama para BOD selalu sampaikan bahwa visi misi strateginya Pan Brothers itu jelas sebenarnya. Satu, we are the clothing supplier of the world. Ya. Kita aimnya adalah number one. Ya. Clothing supplier for the world. Clothing supplier for the world, aimnya number one ya. Yes. Ngeri banget. Kan clothing the world, kan motonya kita kan clothing the world with Indonesia heart, because we are Indonesian based. Yang kedua, yaitu, nah yang kedua kita fokusnya sebenarnya yang kita produksi itu dari sustainable environment. Apa yang dimaksud dengan sustainable environment? Salah satunya adalah dari sisi sosial. Jadi kita memang terus-menerus need to improve. Kita punya social compliance dari sisi human-nya maupun dari sisi community. Karena kita kan selain punya pekerja, kita punya komunitas di sini. Ya di tiap pabrik kita engage community itu. Nah itu penting kita perhatikan. Yang kedua adalah kita fokus bagaimana memproduksi ini dengan net zero emissions. Karena kita meyakini bahwa emisi dari fashion ini perlu kita pertanggungjawabkan kepada audience, yaitu market. Ini bukan karena suruhan buyer ya, it's our commitment. Jadi memang tahun ini, akhir tahun ini, memang intention dari awal ya, begitu. dari awal, makanya kita ada Green Office dari 2014, even sebelum Paris Agreement, setelah COP, of course, COP kan udah ini ke 28. Tapi even before Paris 2020, ya kita kan 2014. Karena kita believe bahwa dengan mendekatkan diri kepada cleaner goods dan at the end kita menyebutkan adalah net zero emission, itu bukan berarti kita harus memproduksi barang itu dengan lebih mahal. Nah itu kita mesti memakai namanya ini. Karena ada hal-hal yang kita bisa convert dengan cepat, yang dimana tidak memberi penambahan cost di kita, tapi memberi langsung nilai tambah bahwa carbon footprint-nya kita ini emission-nya makin lower. Karena di 2030 udah pasti untuk pasar Eropa, semua barang produk yang masuk ke Eropa itu harus jelas carbon footprint-nya. Itu actionnya apa yang konkret ya dengan net zero emission itu? Very konkret adalah solar panel. Kita one of the first yang solar paneling ourselves. Dan bukan barusan, tapi even sebelum pandemi. Jadi mesin-mesin digerakkan dengan solar panel? Ya, nah ini isunya nih, ini isunya. Unfortunately PLN tidak membolehkan 100%, baru 15%, 20%. Nah keinginan kita bisa 100%. Nah ini dia. Nah itu kan tapi suatu regulasi. Nah tadi makanya saya ngomong regulasi itu penting. Karena kalau regulasi ini nggak membolehkan, kita mau mereduce ke 0% juga impossible. Sebetulnya padahal sangat mungkin ya, solar panel 100% sangat untuk mungkin. garment sangat, ya untuk garment. Kalau supply chain yang lain memang diperlukan transformasi. Kedua, kita dari dulu sudah memakai inverter. Kenapa kita memakai inverter? Semua mesin-mesin kita ini supaya energi yang dipakai juga lebih hemat. Dan Mas, kalau you lihat Green Office ini juga hemat dalam beberapa hal dari sisi lightingnya. Jadi ini memang didesain untuk meminimalisir energi pencahayaan maupun AC. Jadi walaupun ada AC, AC-nya nggak ekstra untuk building sebesar ini. Ya, termasuk airnya. Jadi air-air yang ada di konsumsi WC dan sebagainya itu recycle. Jadi banyak hal yang kita lakukan dan ini udah terjadi di 2014 ya, bukan barusan. Kayak di Singapura atau di Tel Aviv sana itu airnya di recycle gitu. Ya. Di Pan Brothers ini kita berpikirnya ahead. Kenapa? Karena kita mau showcase ke our own workers
bahwa kalau kita memang ada willingness, ada keinginan, keyakinan, pasti bisa. Asik. Ya, memang perlu waktu untuk mengconvince semua orang. Tapi kalau kita ada willingness, itu pasti bisa. Tapi dalam waktu 13 tahun ya, let's say dari 2010 transformasi seperti itu keren banget. Ya. Termasuk cepat. Perlu waktu, perlu dianggapnya kita nyentrik sendirian, biarkan. Tapi at the end of the day, kan kita fokus. You have own karakter gitu ya. Kita fokus kepada solusi kan. Oke. Dan kita declare kepada para brand kita bahwa we don't have to make a dirt to actually supply you with clothing line. Saya tanya ke Bu Ane, kan orang Solo, saya tahu karakter orang Solo gimana ya. Nah, kalau di compare with your competitor, globally ya, bukan kompetitor di dalam negeri ya, karena the whole market kan global gitu ya. Pan Brothers ini produknya compete dengan siapa? Dengan mana? Dengan global brand misalnya. Berani bahwa Pan Brothers lebih bagus gitu? Apa memang value-nya seperti itu? Keyakinannya seperti itu? Jadi kalau kita to name a few ya, toh kan di websitenya Pan Brothers juga ada. Brand-brand kita yang kita supply adalah Adidas, North Face, Uniqlo, Ralph Lauren, the whole global brand ya. Kathmandu, yes, LL Bean, termasuk juga Lululemon, and many more lah. Name it. Jadi kalau ditanya sama semua orang, are you willing to compete with anyone else? Kan udah jelas, we want to clothe the world, with our Indonesia heart. What is Indonesia heart? Itu yang lebih penting kan. Keren banget itu. Indonesia itu kan selalu di underestimate kepada oleh dunia. Nah, saya selalu ngomong sama seluruh pekerja kita, kamu kalau ngomong kamu cinta Indonesia, jangan gombal. Show to the world that we love Indonesia with our commitment on quality, our commitment of agility, our commitment of merit atau performance. Nah, kalau kita bisa show itu, we will never be underestimate. Kita sendiri maupun dunia nggak akan bisa underestimate kita. Jadi banyak orang kan ngomong, saya nih cinta Indonesia, udah. Gue nggak mau denger. You do things with action, then I believe. Kalau cuma ngomong mudah, actionnya itu lebih susah. Aku senang kalau action itu dijalanin, means that you really love Indonesia. Aku senang dengan umuknya Mbak Ani ini. Umuk yang bener itu. Enggak, kan terlalu banyak orang yang tidak mendistrap gitu loh. Terlalu banyak orang yang ngomong. Saya udah males ngomong. Udahlah fokus aja deh kita di kerjaan kita, di gimana kita preserve ourselves as orang Indonesia, gimana pada saat kita kesulitan kita menghadapi dengan baik, bagaimana kalau kita ini dihadapkan dengan challenges, kita juga masih bisa beretikat baik, juga beretika dan beritikat baik. Nah, itu sesuatu yang saya nganggap inilah Indonesia. Inilah sebenarnya kita yang sebenarnya benar-benar tadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Seberapa ini, saya pengen tahu juga setelah ini semua transformasi jalan terus dengan value yang sangat strong tadi, ingin mengclothing ingin membajui ingin membajui seluruh orang di dunia dengan hati Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira ke depan seberapa optimis bahwa Pan Brothers dengan setelah semua ini, dan kemudian kalau di dalam negeri ada dalam tanda kutip political uncertainty semacam ini, setelah ini akan moving forward, akan lebih kencang lagi? Pan Brothers udah berdiri sejak tahun 1980. Pan Brothers IPO di 1990. Saya dengan BOD yang sekarang ini masuk di tahun 1997. Ya. Masih ingat Mas 1997 apa yang terjadi sama Indonesia? Saya kena gas air mata. Ya. Di Senayan. Krisis ASEAN. Political uncertainty.
sentimen terhadap Indonesia sangat tinggi. Ya. Pan berarti survive dengan itu semua. Kita survive itu dengan semua, dan kita meyakini kalau kita benar-benar fokus dengan agility kita, dan harapan kita pasti ada bahwa perspektif yang tadi sunset itu di cross, karena you have to all understand with orang Indonesia ngomong siapapun itu dia, mau itu dari perbankan, mau dari OJK, mau itu pun dari BI, maupun dari siapapun yang ngomong bahwa industri ini sunset, itu dosanya sangat besar untuk para pejuang dan pekerja TPT. Dosa loh. Nggak boleh. Ya, karena apa? Kecuali detik ini nggak ada yang pakai baju, silakan. Tapi kalau detik ini masih pakai pakaian, masih beli pakaian, itu dosa. Dan tolong mindsetnya diubah. Bagaimana mencari solusi dong, supaya yang sunset ini jadi sunrise. Saya selalu ngomong sama semua orang saya, yang baik di Himbara maupun di Perbanas maupun dimanapun OJK sama BI. Makanya Pak, detik ini sampean, Bu, detik ini sampean pakai baju nggak? Ya pakai tone wong. Lah, kalau pakai, keren, kenapa sampean harus berpikir ini sunset? Lu dosa loh. Kalau ngambil yang mudah-mudah, kan bank atau siapapun kan suka ngambil yang mudah. Nggak perlu manusia, Mas. Kenceng ya ngomongnya ini. Ya kan? Dengan mereka? Iyalah, mereka tahu. Nggak perlu masuk manusia. Jadi kita kalau ini dilahirkan oleh Gusti Allah. Itu bukan untuk menghadapi yang mudah. Nggak perlu kita kan pakai otak kan. Kalau menghadapi yang sulit itu mesti pakai otak. Nah saya bilang, kalau kamu mau yang mudah, jangan hidup di dunia. Lu nggak layak terakhir sebagai manusia. Kalau saya ngomong pedes. Tapi fakta. Ini yang disebut tokoh kontroversial di API ya. Lu fakta sama logika nggak? Kan kita makhluk yang tertinggi yang diciptakan oleh Gusti Allah. Lah kalau gitu jangan mengecewakan Gusti Allah. Dosa lo lu ngomong bahwa itu perspektifnya adalah sunset. Kita tuh kasih makan banyak orang, jutaan orang. Jadi sekarang purpose-nya adalah bagaimana setiap orang dealing with textile industry, cari solusi. Ya, cari solusi, dan di perspektifnya this is always sunrise. Always. Jadi bukan sunset. No. That is. No. No titik. Kecuali detik ini you and I naked. Yes. There's always orang-orang yang ngomong tapi tapi you and me naked ya Artinya moving forward terus dan tetap akan ekspansi terus ya. Ada planning ekspansi kemana? Kita fokusnya ekspansinya bukan secara gila-gilaan tapi terukur. Karena kita juga harus melihat bahwa industri ini perlu clean solution yang tadi saya ngomong. Nah, bagaimana kita meningkatkan dengan less emissions, kita meningkatkan dengan social compliance. Jadi kan kita harus perhatikan community base, dan itu yang kita akan ekspansinya ke arah situ, bahwa yang kita produksi adalah quality, adalah clean solutions. Daripada saat kita mendeklar diri, yes we are number one clothing suppliers, nggak ada tudingan bahwa but you do it with dirty environment, you make dirt to environment, lu nggak social compliance, we don't want that. Itu number one clothing supplier itu still on dream or already happen? We are number one clothing suppliers di Indonesia, we are number one Gore-Tex suppliers di Southeast Asia. Harapannya kita ya kalau mau lebih cepat ya negara harus lebih hadir. Nah, kalau ini yang aku mau tanya. Negara nggak hadir ya kita pakai dengan segala kemampuan kita. Nah, ini kita bukan berhenti. Ini yang aku mau tanya, Bu Anne. Tadi harapan kepada pemerintah tentang Indonesia. Ini sudah nggak berasa kita ngobrol udah lumayan panjang gitu ya. Saya mau nanya itu. Jadi kenapa saya ngomong negara hadir? Mudah aja. Kita ngomong soal solar panel, Mas. Kita ojok-ojokan nama PLN ini udah lebih dari 2-3 tahun. Kalau negara hadir, ya udah, berarti sudah ada solar panel, silakan 100%. Susahnya apa? Itu very simple. Ini nggak sulit.
bisa ini ya, bisa apa namanya? Seluruh pabrik Pan Brothers bisa customize dia bikin kebijakan itu harusnya no. Kebijakannya sudah ada. Kebijakan ESDM udah ada 100%. Oh, tapi PLN-nya yang belum dieksekusi. Okay. Ini kan memberatkan. Iya kan? Iya kan? Harus jadi terus. Dan kita udah terus advokasi. Udah nggak tanpa henti melalui Kadin, melalui Apindo tanpa henti. Tapi kan ada pertimbangan lain. Takut PLN rugi, takut begini lah. Mereka over expand dengan call-nya, yaitu kan mereka nggak memikir masa depan. Tapi anyway, kita kan nggak bisa berkeluh kesah. Seperti yang semua orang ngomong, nah lu jangan cuma komplain. Ya oke, no komplain, kita harus mikir. Tapi kan tadi ditanya, bisa nggak lebih cepat? Bisa, asal all the factors yang gantungin kita ini jangan gantungin. Kita nggak minta dibantu, tapi tetap dikomit dong regulasinya. Kan regulasinya udah ada, Mas. Pelaksanaannya yang belum. Nah ini tolong dong dilaksanakan supaya yang jelas di depan aja nggak dilaksanain. Apalagi yang belum ada di depan. Jadi kan saya nggak mau mimpi ya. Saya cuma mau ini loh ya. Lu nanya sama gua apa? Ini. Kalau itu kemudian komit ya, regulasinya komit, semua regulasi, pasti akan lebih cepat ya. Ya karena regulasi itu kan sesuatu yang dibuat bukan oleh orang abal-abal. Regulasi itu ada karena sudah dengan suatu pemikiran. Karena Indonesia komitmen terhadap clean solutions. Nah kan nggak bisa nunggu kapan nanti PLN untung. Ya. Wah. PLN untung, kita semua buntung. Nah, sekarang siapa yang buat sunset? Yang buat ya. Loh, seriously, siapa yang buat sunset? Not us, the stakeholders. Oke. Bu Ane, waduh ini luar biasa. Sama kan penegakan hukum. Kalau penegakan hukum ada, illegality kan nggak ada. Bersaingnya juga sehat toh. Kalau bersaing sehat, produsen Indonesia nggak bisa. Ya lu jangan nangis-nangis. Saya nggak nyangka ngobrol dengan tough woman seperti ini. Luar biasa. I have to be tough, Pak, karena sejak tahun 97 semua pengusaha Indonesia itu harus menghadapi demokrasi. Crazy kan? Bukan demokrasi tapi crazy kan? Tapi karena kita cinta Indonesia, kita harus beradaptasi dan tetap berkontribusi. Dan tetap optimis ya dengan Indonesia. Of course, saya selalu optimis. Makanya semua orang sebelah sama saya, lu tuh selalu optimis. Lah emang nggak boleh. Gimana nggak optimis, number one in the world? Bukan masalah itu kan, masalahnya bukan cita-citanya aja kan. Masalahnya adalah memang saya orangnya optimis. Karena saya selalu nganggep bahwa Gusti Allah ora sare. Saya selalu nganggep bahwa di atas langit ada langit. Saya selalu nganggep bahwa kalau kita ini sudah ora et labora, kalau memang Tuhan itu belum kasih, ya sudah kita tetap harus gigih berusaha. Karena moto saya kan 4 kerja. Yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua, karena untuk mencapai cita-cita yang begitu tinggi tanpa kerja keras kita will never be there. Yang kedua adalah kita mesti kerja pintar. Kenapa? Time. It's a time driven kan, karena time constraint. Yang ketiga, kita perlu kerja presisi. Karena everything is precise, momentum dan sebagainya itu perlu dimanfaatkan. Yang last but not least adalah kerja ikhlas. Ya, karena kalau kita ini sudah all out sedemikian rupa dengan kerja keras, dengan juga kerja pintar, udah gitu kerja presisi, tapi belum dapat. Masa terus harus frustasi terus jadi orang edan? Ya kan nggak mungkin. Makanya kita harus punya ikhlas. Saya ngomong sama semua orang, kita nggak bisa nggak ikhlas untuk sesuatu yang kita sudah beritikat baik. Bu Ane, closing. 1 kalimat untuk anak-anak muda Indonesia supaya bisa seperti ini. Bukan cuma semua anak muda salah seperti saya. Jadi mindset loh, saya bicara mindset seperti ini. Yang saya selalu sampaikan ke semua orang adalah, tadi kan udah ngomong 4 moto saya kerja keras, kerja pintar, kerja presisi, dan kerja ikhlas.
Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya adalah work hard, work smart, work in precision sama work in faith. Satu lagi, play hard. People knows that I'm very serious person walaupun ini. Tapi yang saya selalu mau sampaikan semua orang, if you are really love this country, because I do. Saya sangat cinta negara ini. Tunjukkan bahwa Indonesiamu itu adalah komitmen on action. So if you are Indonesians and if you truly love this country, show yourself with a good faith commitment towards this country. Nothing else, nothing more. Karena generasi kita, SDM kita bisa menjadi emas kalau kita bisa show commitment for solutions. Bukan hanya ngomong, bukan hanya pencitraan, bukan hanya sosmed, nggak bisa membedakan antara hoax dengan nggak hoax. Kita harus solution driven. Kenapa? Karena negara ini sangat memerlukan semua orang yang mengaku dirinya cinta akan Indonesia dengan suatu actions dan committed actions. Baru kita bisa jadi Indonesia Emas 2045. Wow. Aku merinding dengernya. No, I believe in our people ya. Jadi semua orang selalu ngomong sama saya, kita punya bonus demografi. Salah. Demografi kita ini adalah asetnya negara kita. This is what we need to take care. The SDM of Indonesia menuju SDM emas. Dengan apa? Edukasi, dengan complete nutrition. Jadi no stunting, no illiterate citizen. Illiterate citizen. Illiterate, ya citizen. Yang kedua, saya ngomong sama semua orang, SDA kita, sumber daya alam kita, itu malah adalah bonus. Nah, jangan pikirin bonus dulu. Majuin dulu SDM kita untuk benar-benar jadi emas. Supaya bonusnya ini bisa dinikmati oleh SDM emas kita. Keren. Orang kalau ngomong made in Japan kan langsung, wah ini pasti gini. Nah saya juga kepengennya made in Indonesia itu pastinya begini. Begininya begini. Bukan sudah begini. Berapa persen itu ekspektasi itu? Sebenarnya sekarang sudah quite good. Okay. I'm not saying up there seperti made in Japan yet, but I believe that it will be up there. Karena kalau kita belanja misalnya ya di beberapa gerai di luar itu made in Indonesia, made in Indonesia. Yang brand name terkenal made in Indonesia. Dan made in Indonesia tuh diakuin dunia sebagai lebih tinggi kualitasnya. Ketimbang bisa dilihat dibanding yang made in negara lain. Ya. Bu Ane, waduh kalau kita lanjutin bisa sampai pagi nih. Luar biasa ya, luar biasa, keren banget gitu ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk pemirsa kita. Ya, terima kasih banyak. Indonesia. Terima kasih. Nah, sahabat Indonesia, nggak berasa 1 jam saya berbincang dengan Bu Ane Patricia Sutanto, bosnya Pan Brother Tax Indonesia. Kebetulan saya di Green Building-nya di Boyolali, salah satu kontributor besar bagi produksi dan ekspor Pan Brothers Tax ke seluruh dunia. Ini luar biasa, perusahaan dari Indonesia tetapi visionnya luar biasa. Clothing the world with Indonesian heart. Sekali terima kasih Bu Ane. Terima kasih banyak Mas. Sukses selalu. Sama-sama, sukses selalu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you, terima kasih. Kita ketemu lagi bersama Beyond the Limits Expos Indonesia untuk topik-topik yang menarik lagi di lain kesempatan. Salam.